pada pendengaran akan firman Tuhan. Setelah seluruh wanita terpuji menyatakan ikrar di hadapan-Mu dan di hadapan sidang jemaat-Mu, Engkau mengurapi setiap kami yang hadir pada kesempatan ini, mulai dari yang terkecil hingga yang tertua. Allah melawat dengan kuasa-Nya, memberikan apa yang kami perlukan di dalam nama Yesus Kristus. Berikan roh ketaatan dan ketundukan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dengan roh kerendahan hati boleh mendengarkan firman-firman-Mu pada hari ini, Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Ibu Bapak kami. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Hari ini kehadirannya lebih banyak dari sebelumnya. Kalau ada acara spesial dan kehadiran spesial ya, kita rindu jangan karena ada acara-acara saja lalu kita bersemangat. Ya, ibunya cantik-cantik semua ya. Ada yang menyempatkan diri ke salon, yang bersalon tetap memuliakan Tuhan, yang tidak bersalon juga memuliakan Tuhan ya. Jangan minder dengan yang lain ya. Apa yang bisa kita tampilkan, motivasi kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Tidak ada motivasi yang lain. Pada hari ini setelah beberapa lama kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk acara yang spesial pagi ini ya, ibu-ibu kami sudah latihan dan kami juga sangat mengharapkan ibu-ibu tetap setia seperti dasar ikrar kita tadi, setia melayani Tuhan, termasuk juga setia hadir dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja. Pengurus DKWN ya, Departemen Komunitas Nasional DKN, memberikan tema bagi seluruh wanita-wanita terpuji yang ada di GSJA dengan satu tema, generasi terpuji ya. Generasi terpuji. Setiap tahun dengan tema yang berbeda diberikan kepada wanita-wanita, tujuannya agar senantiasa membenahi diri, memperlengkapi diri. Kita lihat langsung pada firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Karena hanya satu ayat saja, kita akan baca secara bersama-sama. Lukas 2 ayat 52. Dengan hitungan ketiga kita akan baca dengan semangat. 2, 3, ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Apakah yang dimaksud dengan generasi yang terpuji? Ya, apa itu generasi terpuji? Bagi kalangan non-GSJA mungkin ini suatu pernyataan yang langka, yang asing. Tapi bagi kita warga GSJA, kita sudah terbiasa dengan istilah terpuji. Ya, T takut, E R P U J dan I. Iya, hanya beberapa orang yang menyambung ya. Selebihnya udah lupa. Ya. Udah lupa, gimana lah PPKM gitu ya. Apa itu PPKM? Itu tuh nggak tahu. Ya, sampai level 4 nggak tahu di PPKM ya. Hanya tahu, udah level berapa sekarang? Level 4, memasuki level 5 gitu ya. PPKM itu apa? Nah, kita jangan hanya tahu sebut istilah, tapi harus tahu apa itu istilah-istilah tersebut. Generasi terpuji adalah generasi yang memiliki keserupaan dengan Kristus. Katakan amin. Generasi terpuji adalah generasi yang memiliki keserupaan, serupa dengan Kristus, segambar dengan Kristus. Kita sebagai wanita-wanita pilihan Allah harus terus bertumbuh
kesempurnaan dengan Kristus. Kristus adalah model kita, ibu-ibu, tidak yang lain. Kalau kita pun ngefans dengan model yang sana, artis yang ini, tetapi model utama kita, model karakter kita adalah Kristus. Karena jika kita mengikuti seseorang, baik dalam fashionnya, make upnya, model rambutnya, ya, tetapi dalam hal karakter kita tidak akan pernah bisa berubah untuk mengikuti seseorang. Tapi hanya Kristuslah yang menjadi fokus kita, yang menjadi model dari seluruh karakter kehidupan kita. Pada tema hari ini, kita diajak agar kita terus berpusat kepada Yesus. Katakan amin. Berpusat pada Yesus. Walau banyak hal yang merintangi kehidupan kita, merintangi langkah-langkah kita, merintangi perjalanan kita. Tetapi selama kita berfokus kepada Kristus melalui firman-firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita baca setiap hari, maka kita semakin disempurnakan. Tidak ada kekuatan yang lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya kekuatan Yesus Kristus. Maka dikatakan bertumbuh menuju kesempurnaan. Kita sama-sama bertumbuh, setia sampai akhir. Tidak semangat di awal, tetapi di pertengahan jalan, di persimpangan jalan kita bingung lalu kita berhenti. Tuhan tidak mau yang setengah-setengah. Bahkan Wahyu katakan Tuhan tidak mau yang suam kuku. Tuhan mau yang sepenuh hati, yang sepenuh hati. Kita ibu-ibu kalau kita masak setengah-setengah hati, antara masak dengan tidak, antara asin dengan tidak ada rasa, tidak enak dinikmati. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Tuhan mau kita yang sepenuhnya. Kita mau dituntut oleh Tuhan untuk dengan segenap hati datang ke rumah Tuhan dengan segenap hati, datang ke tempat peribadahan dengan sepenuh hati, tidak dengan biasa-biasa saja. Kita wanita gereja bukan wanita biasa saja, penyembahannya biasa, pujiannya biasa, persembahannya biasa-biasa. Tuhan tidak mau yang biasa-biasa. Kalau kita bisa menjaga penampilan lebih wah, tetapi Tuhan mau penampilan iman kita yang harus lebih wah. Katakan amin. Kita tidak antipati dengan penampilan. Kita mau, dan wanita pasti lebih suka dengan namanya kecantikan, ya, kemolekan, kerapian. Semua wanita menginginkan dan mendambakan. Tetapi jangan hanya fokus kepada penampilan fisik, tetapi apakah kita tetap punya waktu untuk memperhatikan penampilan iman kita di hadapan Tuhan, membenahi iman kita. 2 jam ibu-ibu tidak terasa kita bersolek di kamar kita, di depan kaca. Malah 3 jam yang punya waktu ke salon, pedikur, apalagi ya, facial, catok dan lain sebagainya. Terlalu banyak variasi untuk kecantikan. Kita tidak hitung-hitungan dengan waktu kita berjam-jam untuk sebuah penampilan fisik. Tetapi adakah kita peduli untuk kita punya waktu secara khusus berjam-jam dengan Bapa kita di surga, dengan waktu yang spesial di kamar kita, di ruangan ibadah kita masing-masing. Oke, next slide. Kita lihat apakah Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dari kita sebagai generasi terpuji. Generasi terpuji adalah yang berikutnya. Mari fokus ya, kita kerjasama ya. Kita sebagai wanita-wanitanya Allah harus berdisiplin. Katakan, saya harus berdisiplin. Belajar agar cerdas dan berhikmat, sehingga dapat memahami dan mengajarkan kebenaran-kebenaran Tuhan kepada sesama kita, dimulai dari keluarga kita, dan dalam hal ini adalah anak-anak kita. Ada proses pembelajaran. Jadi jangan katakan, aku kan udah tamat sekolah, nggak sekolah lagi dan tentu nggak belajar, ngapain membaca lagi? Itu hal yang salah, ibu-ibu kami, orang tua kami. Kita berpikir ketika di sekolah kita baru membaca, beli buku, baca
nulis. Udah lama aku nggak pegang pensil, yang ada pencet-pencet sana sini tuh, apalagi layar sentuh. Ada lagi dalam voice secara bersuara ya kan. Kita ketikkan udah langsung, kita ucapkan udah langsung terketik langsung otomatis, sehingga pegang pensil pun nggak tahu. Giliran mau tanda tangan, dia nggak bisa tanda tangan lagi. Padahal ada 2M mau dihadiahkan, harus tanda tangan ya katanya. 2 miliar mau diserahkan, tapi nggak bisa tanda tangan. Batal saudara. Makanya ibu belajar nulis-nulis di rumah, ya belajar nulis-nulis. Jangan sampai nanti udah umur 50 ke atas nggak tahu lagi pegang pensil nggak kaku, ya. Tuhan tidak mau kita berhenti sampai di sini. Tuhan bilang, bahkan orang sekuler berkata long life education, belajar seumur hidup. Tidak hanya mencari nafkah kita, tidak hanya mencari uang kita disuruh, tetapi bagaimana kita belajar. Seorang pendidik, seorang pengajar harus punya bekal. Bagaimana seorang guru ngajar tapi nggak ada materi di dalam benaknya, nggak ada konsep yang mau diajarkan. Jadilah guru abal-abal, tidak tahu apa-apa, mengucapkan, ya, menyampaikan kepada murid. Tentu seorang guru harus punya pemahaman yang lebih dari muridnya. Harus ada kelebihan lebih. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri. Ibu-ibu kami, orang tua kita di sini tanpa terkecuali, kita harus menjadi guru yang baik bagi anak-anak kita. Tidak hanya secara materi kita bertanggung jawab kepada anak kita. Anak-anak harus bangga dengan pengetahuan yang kita miliki. Lalu mereka terpesona, pandai kali mamaku ini ya, apa aja aku tanya bisa aja dijawab. Bahasa Inggris saya tanya, tahu dia. Bahasa Jepang saya tanya, tahu dia. Mau di mana sekolah? Ya. Pengalaman saya setiap hari membimbing anak-anak. Begitu saya ditanya, ya ini apa jawabnya? Lalu saya jawab, ya kan? Dia terpesona, terkesima, bukan terpesona ya, terkesima. Dalam hati saya lihat ekspresinya, kok tahu dia gitu ya? Dia nggak tahu kalau saya semalamnya udah belajar. Itu dia seorang guru, dan kita juga orang tua. Ketika anak-anak bertanya, Mak, saudara Musa itu siapa ya, Mak? Gimana ibu-ibu? Siapa saudara Musa? Nggak tahu. Mak pun udah lupa-lupa. Itu model utama ya, lupa. Mak katanya Esau itu punya saudara loh, Mak. Siapa namanya ya? Itu hal-hal sederhana. Tuhan bilang dalam Ulangan 6. Mari kita baca sebentar dalam kitab Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. 2, 3 ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila kau duduk di rumahmu, apabila kau sedang dalam perjalanan, apabila kau berbaring, dan apabila kau bangun. Ada pengajaran yang berulang-ulang. Bapak Ibu tahu iklan di televisi? Kenapa sampai kita nangkap? Belum masih diucapkan kalimat pertama kita bisa ikuti terus. Kenapa? Dan anak-anak kecil pun tahu mengucapkannya berulang-ulang. Bahkan sampai aktingnya pun mereka tahu. Karena diucapkan berulang-ulang. Kita nggak bosan. Ketika iklan ditayangkan berulang-ulang, bahkan satu sinetron, satu episode mau sampai 10 kali ditayangkan iklan yang sama. Kita nggak bosan mendengar, malah kita respect langsung mengikuti mengucapkannya, menyanyikannya, tergantung apa itu iklan. Tetapi kenapa kalau firman Tuhan kita sepertinya ada kebosanan, ada kejenuhan, Bapak Ibu? Firman Tuhan mengajarkan kita seorang wanita harus bisa menjadi seorang guru bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Tidak harus kita jadi kuliah dulu, cari jurusan keguruan baru kita bisa dikatakan seorang pendidik. Tetapi kita adalah figur yang baik dan harus menjadi figur yang baik bagi anak-anak kita. Menjadi seorang pendidik harus punya bekal, punya pemahaman. Bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan, menceritakan seperti Tuhan merindukan kepada kita. Kalau kita nggak pernah punya waktu mempelajari firman-firman di rumah kita masing-masing, kita perlu punya wawasan tidak hanya kepada dunia ini tentang sekuler, tetapi juga kepada firman Tuhan. Dan pengetahuan, pemahaman yang kita miliki akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Mereka akan
lebih mendalaminya, karena mereka melihat ada bakat di dalam diri kita, ada pemahaman yang lebih di dalam diri kita. Jadi rasa tahu, ingin tahu lebih dari anak-anak, kitalah yang menciptakannya. Dalam hal apakah kehidupan kita harus bertumbuh, kata firman Tuhan? Dalam segi apakah kita harus bertumbuh di dalam kehidupan ini? Tuhan tidak mau kita monoton, stagnan, seperti kita seorang ibu ketika anak-anak kita lahir, kita akan dengan tekun, dengan jeli melihat pertumbuhan, perkembangannya. Mulai dari kita bawa imunisasi dari 0 bulan sampai kepada 1 tahun pertama, usia anak itu rata-rata berapa pertumbuhan yang normal. Ketika itu tidak mencapai, kita begitu hati-hati. Kita kasih makanan, suplemen, susu yang terbaik, gizi yang terbaik, supaya anak-anak kita bisa bertumbuh setara dengan anak-anak yang seusianya. Demikian juga kita di dalam Kristus. Tuhan tidak mau kita di dalam satu kelas yang sama, di dalam satu level yang sama, tapi Tuhan kita mau naik dan semakin naik. Untuk itu apa yang perlu kita benahi dalam hidup? Dalam hal apakah kita boleh bertumbuh, kata firman Tuhan? Pertama, dalam mental, intelektual, bertambah hikmatnya. Katakan bersama, bertambah hikmatnya. Sebagai manusia, Yesus mengalami pertumbuhan kepintaran dan hikmat. Berarti ia menekuni disiplin proses pembelajaran. Sehingga saat dia diuji oleh ahli-ahli Taurat, oleh guru-guru besar, oleh pemuka-pemuka agama di zaman Yesus, ya, semua orang yang berkumpul di sinagog itu, di bait suci itu, terpukau dengan jawaban-jawabannya. Kenapa terpukau? Kalau dia profesor, mungkin bagi orang itu hal yang biasa jawaban. Tetapi pada waktu itu Yesus masih berusia 12 tahun, saudaraku. 12 tahun. Kalau kita baca dari ayat 41 sampai sebelum 52 tadi, setiap tahunnya pada masa hari Paskah tiba, orang-orang dari Yerusalem berbondong-bondong pergi ke bait suci, ya, 1 hari perjalanannya, ya, mereka berkumpul di sinagog untuk merayakan hari Paskah. Dan di sana ada guru-guru besar, orang-orang terpandang, orang-orang terhormat. Tetapi Yesus pada waktu itu terpisah dari orang tuanya. 3 hari Maria dan Yusuf mencari Yesus. Lalu ditemuilah dia sedang mengajar di hadapan orang-orang besar. Takjub ya saudaraku. Seorang anak 12 tahun tidak memiliki latar pendidikan secara formal, tetapi ilmunya langsung datang dari tingkat yang maha tinggi, ilmunya Allah. Setiap orang terpukau melihat dan mendengarkan pengajaran yang disampaikan saudaraku. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dan berhikmat di dalam kehidupan kita. Wanita-wanita yang bijaksana. Dari manakah hikmat itu turun? Hikmat turun, kata Yakobus, oleh karena pengenalan dan takut akan Tuhan. Katakan amin. Setiap orang dikatakan berhikmat ketika dia hidup di dalam Tuhan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya. Tuhan mau kita ada pertumbuhan, ada pengetahuan yang bertambah, dan hal ini tidak dibatasi oleh usia. Jangan katakan, jangan batasi pengetahuanmu oleh karena umurmu. Aku udah tua, aku udah tua, udah tinggal mau mati. Semua mau mati, semua mau mati kan? Seringkali kita selalu sudah ketemu dengan 50 tahun, udah tua aku, udahlah kalianlah yang muda-muda itu baca firman. Udahlah itu, ada penyerahan, ada menyerah sebelum bertaklim, ya. Tuhan mau kita setia, tidak hanya bernyanyi memuji Tuhan, tapi setia dalam proses pembelajaran yang Tuhan mau, ya. Tuhan mau kita menjadi orang yang kuat, yang bertumbuh secara fisik. Yang kedua, tubuh Yesus sehat dan kuat, ya. Tuhan mau kita sehat, saudaraku, seperti Yesus punya tubuh dan fisik yang kuat.
Ketika Yesus mengalami masa penganiayaan, proses penyalipan, beberapa hari dia tidak tidur lagi. Dia diarak ke berbagai kampung. Ya, dia diseret, dia dipukul, dicambuk. Bahkan sampai dia diberi mahkota duri. Dan berbagai banyaklah hal lagi tentang penyakit dan penderitaan, maksud saya penderitaan yang dialami oleh Yesus pada masa itu. Kalau kita ikuti kitab-kitab sinoptik, Injil Matius, Markus, Lukas, bagaimana Yesus mengalami satu penderitaan yang hebat yang belum pernah dialami oleh manusia sejamannya, bahkan kita sampai generasi saat ini. Hanya orang yang punya tubuh yang kuat dan sehat yang dapat menanggung beban sedahsyat itu, saudaraku. Jika tidak, Yesus bisa mati sebelum disalibkan. Jadi tidak sampai lagi pada proses penyaliban, sudah mati duluan. Alkitab mengajarkan kita, wanita-wanita terpuji, kita juga harus sehat. Ya, next slide. Kita harus sehat. Tidak hanya kerohanian kita yang harus sehat, tetapi secara fisik pun kita harus sehat. Ibu-ibu kami, mari kita baca satu perikop ini, 2 ya. Demikian juga dengan kita. Sehat dan kuat, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, istirahat yang cukup dan teratur, sehingga kita dapat menjalankan maksud Tuhan yang harus kita jalankan, agar tidak terhalang karena tubuh kita yang lemah atau sakit-sakitan. Jadi menjaga kesehatan itu penting, dan tidak kalah penting menjaga pola pikir yang sehat, selalu berpikir positif. Winners are positive. Semua ingin sehat? Ya, masa pandemi mengajarkan kita arti sebuah kesehatan. Masa pandemi, masa COVID ini mengajarkan kita arti sebuah kesehatan yang paling utama. Setiap apotik dipenuhi oleh umat tanpa memandang ekonomi menengah ke bawah, ke atas, ke samping. Semua apotik antri diburu oleh masyarakat untuk mendapatkan susu suplemen paling utama. Jahe merah habis di pasaran disikat karena katanya jahe merah bisa membunuh COVID. Jeruk lemon habis disikat di semua supermarket karena katanya bisa anti corona. Bir brand sampai hari ini langka di berbagai kota dan mahal karena bisa membunuh corona. Begitu sudah mulai menurun angka kematian pasien COVID, mulai lagi tidak minum jahe, mulai lagi tidak mencari lemon, mulai lagi apotik-apotik sepi, masker sudah ada di mana-mana, sudah ada bosan lah, udah merasa kuat. Ibu-ibu terutama harus sehat. Tuhan tidak menginginkan kita sakit, apalagi sakit-sakitan. Ada slogan di rumah seorang bapak, dilarang istri sakit. Ada slogannya, dilarang istri sakit. Karena ketika istrinya sakit, hajatlah semua. Gak ada yang masak, gak ada yang nyuci, gak ada yang nyetrika, semua. Anak disuruh makan semua keluar. Ya, makan di luar. Ya, seminggu cukuplah gajinya. Minggu kedua melarat. Lalu disuruh membotol, ya kan? Ibu-ibu, kita Tuhan inginkan agar kita tetap sehat. Tetapi harus ada kerjasama dengan Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Aku kuat, dikasih Tuhan kekuatan, sehingga kita tidak pernah makan pagi, makan siang tidak teratur, istirahat tidak teratur, bekerja saban hari, tidak ada jam-jam istirahat, lalu rapuhlah, runtuhlah, rontoklah badan kita. Maka ketika Yesus bertemu dengan orang-orang sakit, apa yang Yesus lakukan? Maukah engkau sembuh? Tuhan menginginkan kesembuhan. Jikalaupun kita diizinkan sampai hari ini ada sakit dalam tubuh kita, tetapi itu mengajarkan kita agar kita terus berjuang minta kesembuhan daripada Tuhan. Itu bukan sebuah kutukan daripada Tuhan. Jikalaupun ada penyakit dalam tubuh yang Tuhan izinkan kita alami, itu mengajarkan kita supaya kita tetap
orang buta dia hampiri dan selalu menawarkan kesembuhan. How do you do? Bagaimana? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Lalu dikatakan, Rabi, saya mau sembuh. Kesembuhan tidak akan terjadi begitu saja tanpa kita meminta kepada Tuhan dan kita berjuang untuk sebuah penyakit yang kita alami. Tuhan mau kita dengan makanan-makanan sehat. Ibu-ibu, jangan karena lagi banyak uang, order sana, order sini, junk food, go food, dan food yang lainnya. Ya, dengan catatan, malas, semua anaknya dikasih makan yang go food, saudaraku. Ya, yang siap saji. Karena malas. Kenapa malas? Dia nonton sinetron di rumah, tak sempat masak, saudaraku. Saya heran gak sempat masak. Anggota dewan aja sempat masak. Kita apa sih kita kerjakan sampai gak sempat masak? Yang niatnya jangan terlambat bangun. Terlalu banyak waktu yang Tuhan kasih kepada kita, tetapi kita tidak menggunakan dengan efisien. Jangan salahkan Tuhan ketika engkau sakit mah. Ketika asam lambung, asam urat, dan asam-asam yang lain kumat, saudara. Ya, ada apa dengan kita? Apakah kita tergolong orang-orang yang disiplin dalam makan? Ya, apakah kita tergolong orang-orang disiplin dalam menjaga kesehatan? Apakah kita adalah termasuk orang yang suka suplemen, vitamin? Firman Tuhan tidak hanya mengajarkan hal-hal rohani, bagaimana harus ke surga, bagaimana supaya sampai ke surga, sampai kepada kebutuhan fisik pun Tuhan ajarkan. Maka sampai dalam hal makan pun Tuhan ajarkan, sebelum engkau makan, berdoalah, demikian kata Tuhan. Terkadang kita untuk tubuh kita pelit, saudara. Kita bisa beli sesuatu yang bernilai tinggi, tapi untuk sesuatu suplemen yang 2.000 kita mikir panjang. Padahal itu untuk kesehatan, investasi di masa depan. Ya, Tuhan mau kita memiliki pola hidup yang sehat. Dan tidak hanya dengan makanan saja yang perlu kita jaga, tetapi pikiran yang positif. Katakan amin. Karena ada yang saya tahu, banyak kita yang tahu, ketika dia makan banyak makanan sehat, bernutrisi, gizi yang cukup, gizi yang seimbang, bahkan memiliki dokter pribadi, ahli gizi, tapi dia sakit juga dia. Setiap mau tidur dia nggak bisa tidur, panggil dokter pribadinya, ahli gizi. Ya, bagaimana untuk mengukur takaran untuk supaya tidurnya tidak susah, tapi nggak bisa tidur. Ternyata dia memiliki kekhawatiran yang cukup tinggi. Dia cemas dalam hidup ini, dia takut akan kehidupan ini, dia terlalu khawatir akan hidup yang akan datang. Padahal Matius 6 berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tentang makanan, pakaian. Bukankah hidup ini lebih penting daripada pakaian? Bukankah tubuhmu lebih penting daripada makanan? Terkadang kita sudah sehat dalam hal gizi, dalam hal makanan, tetapi kita sering kurang memperhatikan pola pikir kita yang kurang berkenan kepada Tuhan. Stres yang berlebihan dapat merusak organ-organ tubuh kita, saudara. Stres yang berkelebihan, rasa cemas yang berlebihan dapat merusak organ-organ intim dalam tubuh kita. Jadi kalau kita lihat orang yang sederhana, makanannya biasa saja, tapi sehat walafiat, mereka hidup dengan rasa hormat kepada Tuhan, rasa takut akan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, dalam generasi terpuji mengajarkan kita agar kita bertumbuh dan bertambah dalam hal sosial. Ada, kita tahu wanita sosialita, ya kan? Ya, sosial. Ada hubungan yang baik dengan sesama dan di luar komunitas kita. Dalam hidupnya di bumi, Yesus berhasil bergaul sehingga menjadi sahabat segala jenis orang, dari golongan manapun, baik kecil, orang besar, orang tua, orang muda, ya. Sejauh orang mau hidup benar, mereka akan suka menjadi sahabatnya. Termasuk segala macam orang-orang berdosa yang mau bertobat, saudaraku. Kita tahu seperti dalam kitab Yohanes, Nikodemus, bagaimana dia boleh bertemu dengan Yesus, ya. Menurut ilmu pengetahuan
Tuhan datang menghampiri Nikodemus dan memberikan keselamatan bagi Nikodemus. Kemudian saudaraku, ketika Yesus bertemu dengan seorang pelacur yang sangat dijauhi oleh orang lain, dia jijik melihatnya, masyarakat jijik melihat kehidupannya karena dia seorang pelacur. Tapi Yesus bersengaja menghampiri wanita itu dan dia diberikan keselamatan oleh Tuhan. Terkadang dalam kehidupan ini kita merasa udah dekat dengan Tuhan, seolah-olah kita jijik dengan orang yang hidup dalam dosa. Ketika ketemu dengan pelacur, kita merasa jijik dengan mereka, kita langsung menutup diri, kita memberi jarak, saudaraku. Padahal Tuhan mengatakan hanya orang sakitlah yang membutuhkan kesembuhan, orang sakitlah yang butuh tabib atau penyembuhan. Terkadang kita merasa sudah terlalu suci dan kudus dalam hidup, sehingga kita enggan menghampiri orang-orang yang hidup di dalam dosa, yang berlumur dengan dosa. Tetapi Tuhan tidak demikian. Maka saya katakan kita diajarkan untuk fokus kepada Yesus. Apa yang Yesus kerjakan selama ada dia di bumi ini, 3,5 tahun dia melayani di bumi ini. Dia melakukan banyak hal kepada orang-orang yang melarat, kepada orang yang tidak terpandang, kepada orang yang miskin, kepada orang yang papa. Dia datang menghampirinya. Begitu juga dengan kita. Kita tidak diajarkan menjadi jemaat yang eksklusif, yang hidup hanya untuk kalangan sendiri. Jangan melihat strata sosial, kemana aku lebih cocok, ekonomiku kepada siapa lebih cocok, wajahku lebih cocok berteman dengan siapa. Tidak, saudaraku. Sebagai jemaat Tuhan, Allah mengajarkan kita untuk kita bergaul kepada semua orang. Katakan amin. Dan jangan hidup terpengaruh dengan kelakuan buruk mereka. Maka kita harus tetap membenahi diri, memperlengkapi diri kita. Jadilah pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang buruk bagi orang lain. 1 Korintus berkata, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Mari ciptakan teman yang sebanyak-banyaknya. Perluas jangkauan kepada siapapun, saudaraku. Tuhan akan menolong kita untuk menyatakan apa yang Tuhan inginkan bagi orang lain melalui kehidupan kita. Engkau yang bekerja, jangan eksklusif. Walaupun engkau mungkin punya pendidikan yang tinggi, punya golongan yang tinggi, tidak setara dengan teman kerjamu, engkau tidak boleh menutup diri dan menjaga jarak seolah-olah kita tidak level. Anak-anak Tuhan jangan dikatakan sombong, ya, tapi kita harus bergaul kepada siapapun mereka, karena melalui hidup kita Allah mau menyatakan kemuliaan namanya. Katakan amin. Jangan menutup diri, saudaraku. Engkau punya penghasilan lebih tinggi, lalu dia punya penghasilan rendahan, lalu kau menganggap sepele dan tidak level berteman dengan dia. Nggak level. Nggak boleh, saudaraku. Tuhan tidak memandang derajat, Tuhan tidak memandang wajah, Tuhan tidak memandang berapa nilai-nilai investasi yang kita miliki, tapi Tuhan memandang hati yang rindu melayani dan menjangkau jiwa kepada Kristus. Dan yang terakhir, saudaraku, Tuhan mau kita bertumbuh secara rohani. Tuhan mau kerohanian kita berkembang, bertambah, ya. Baik secara vertikal kepada Tuhan dan kepada sesama kita, horizontal hubungan kepada sesama. Sebagaimana Allah memberi apresiasi yang sangat luar biasa kepada Yesus. Pujian yang tertinggi, terhormat dari Allah Bapanya. Dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bila mana kalimat-kalimat ini dilontarkan kepada saya dan saudara, alangkah kita sangat berbahagia. Seorang ibu ketika memeluk anaknya, anak hasilnya, ini anak hasilku, anak kebanggaan mama, anak kebanggaan bapak. Dia peluk anaknya, dia cium, dia peluk dengan erat, mengapresiasi kebaikan anaknya. Mungkin kita bisa menangis karena melihat kebaikan-kebaikan anak kita. Lebih dari sanalah Allah akan mengapresiasi segala perbuatan-perbuatan kita. Tuhan akan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan mau supaya setiap waktu kita berkenan kepada Tuhan. Melalui kehidupan kita di atas semuanya. Yesus dikasihi oleh Bapanya. Yesus begitu taat kepada kehendak Bapanya. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Demikianlah kita lebih dari segalanya. Kita harus hidup menyenangkan hati Bapa di surga. Hidup menyenangkan
hati Bapa di surga. Kesulitan boleh terjadi, penderitaan boleh terjadi, kekurangan boleh terjadi dalam hidup. Tetapi jangan sampai karena kesulitan kita berdosa, kita melakukan kejahatan, kita menipu, kita banyak melakukan aksi-aksi kejahatan dengan alasan aku susah, aku sulit, lalu kita jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan katakan, seburuk apapun keadaanmu, tetaplah hidup mempermuliakan nama Tuhan. Ketika janda di Sarfat hidup dalam kekurangan, dia tetap mempermuliakan Tuhan dengan cara dia menghargai kehadiran Tuhan melalui hamba Tuhan. Dia mengutamakan hamba Tuhan yang kekurangan. Tuhan pun menyambutnya dan melimpahinya dengan keberkatan. Kekurangan engkau jemaat, jangan jadi itu alasanmu untuk tidak memberi kepada Tuhan, untuk tidak membantu pekerjaan Tuhan, untuk tidak membantu orang-orang yang layak untuk dibantu. Selama kita berkata aku belum cukup, aku tidak cukup, maka selamanya engkau tidak akan berkecukupan, karena engkau hanya mementingkan diri sendiri. Saat berkekurangan itulah Tuhan menggerakkan tangan kita untuk membantu siapa yang layak untuk dibantu. Dan yang terakhir dikatakan, mari kita membangun generasi terpuji, saudaraku. Suatu generasi yang kehidupannya mampu menunjukkan kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Saya rindu, kita rindu, semua kita rindu. Jemaat-jemaat Tuhan ada kemajuan dalam segala bidang. Yang kedua, kita sebagai wanita-wanitanya Allah tetap setia melayani Tuhan, menuruti firman Tuhan, menjadi seorang penolong yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saya mau ingatkan kembali, kenapa wanita dikatakan kuat, kenapa dikatakan wanita tegar, ya, Wonder Woman. Wanita itu diciptakan dari tulang, ya, dari tulang busuk. Tulang itu jauh lebih kuat, ya, tulang. Sedangkan laki-laki itu tercipta dari debu tanah. Maka kita dikatakan kuat oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Jangan katakan aku wanita, aku lemah, apa yang bisa perbuat, aku seorang ibu, seorang miskin, tukang bontot dan lain sebagainya. Kita terlalu banyak kasih atribut-atribut yang melemahkan dalam diri kita. Padahal Tuhan katakan bagi kita, kita adalah wanita yang kuat, penolong, wanita hebat, wanita setia, dilarang sakit. Ya, harus kuat, harus semangat. Semangat bisa mematahkan semua penyakit, semangat bisa mengalahkan semua apa yang ada dalam diri kita. Ketika kita bersemangat datang kepada Tuhan, kita diberikan kekuatan. Amin. Jangan pernah menarik diri dan berkata, aku ini orang miskin, hidup kontrakanku setiap hari dicicil, ya, dicicil tiap hari 10.000 satu hari, ya kan? Terlalu banyak atribut-atribut yang melemahkan kita berikan kepada diri kita. Padahal Tuhan katakan, engkau wanita yang kuat, ya, engkau wanita yang hebat. Bapak saudara, ketika suami sakit, peredarannya luar biasa, pagi minta sop, siang minta mie goreng, sore minta nasi uduk, ya. Besoknya lagi 3 hari dia sakit, sate padang, macam-macam saudaraku, ya, sop buntut, semua makanan itu bisa diingat seketika. Ketika suami sakit, pengeluaran banyak, ya kan? Ya nggak bapak-bapak? Ya, saudaraku makan, pahit itu apaku, hidupku, ya, ada asam-asam, gitu ya. Coba kalau istrinya sakit, kebanyakan ya, ditanya pun enggak. Dok apa lagi dok? Kalau somoni dok. Nah, tapi kalau kita hebat, itu lagi kan. Masa Wonder Woman sakit katanya kan? Jadi kita wanita-wanita Kristus tetaplah bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Jangan pandang dirimu hina dan pandang aku ini orang susah, aku ini banyak penderitaan, hidup terlantar, ngontrak dan lain sebagainya. Jangan saudaraku. Dikatakan Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan dengan pertolongan Roh Kudus, ya, bukan saya, bukan hamba Tuhan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu melakukan setiap firman-firman Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita akan gagal melakukan firman. Kalau dengan kemampuan akal budi kita gagal. Sertakan Roh Kudus dalam setiap doa-doamu dan langkahmu setiap hari, maka kita akan ditopang oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebelum saya serahkan kembali kepada MC untuk acara selanjutnya, kita akan bersyukur untuk firman pagi hari ini yang sudah menolong kita semua. Haleluya. Ada 4 hal yang Tuhan inginkan agar kita boleh bertumbuh, baik dalam
kita. Dalam hal tubuh fisik kita harus bertumbuh. Dalam sosial kita harus berteman banyak, berteman ke semua orang lain. Dan juga dalam hal kerohanian kita semakin dikasihi oleh Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Kita angkat pujian dari kornya saja. Ku mau setia sampai akhir, melayani Engkau seumur hidup.